Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Aransyah dari UPBJJ UTI Palembang, Prodi PGSD semester 3. Akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan berfokus pada proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI Piagam Jakarta sampai sidang PPKI. Pancasila sendiri tidak terlepas dari sidang pertama, yaitu sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak tokoh memberi usulan dasar negara, dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dengan menyampaikan Pancasila yang berisi 5 sila. Gagasan ini menjadi dasar awal dalam menyusun dasar negara. Tidak sampai di situ saja, sidang BPUPKI pun berakhir. Kemudian dibentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang disebut panitia 9. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah Piagam Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembagian 8 provinsi di Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan, sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena mengingat Indonesia berbagai macam dan berbagai keanekaragaman agama. Jadi karena banyaknya agama dan aliran di Indonesia, maka sila pertama yaitu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya yang tercermin yaitu persatuan, toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu di tengah perbedaan agar tidak terpecah belah. Kemudian harus menghargai sebagai bentuk toleransi terhadap pendapat orang lain. Kemudian kita harus bermusyawarah untuk menyampaikan suatu kesepakatan bersama. Kemudian kita bergotong royong, yaitu bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih maju ke depannya. Bagaimana refleksi bagi generasi muda? Yaitu sudah jelas kita belajar pentingnya persatuan dan toleransi serta gotong royong. Jadi kita sebagai generasi muda harus bersatu di tengah perbedaan, kita harus menghargai pendapat orang lain, dan kita harus sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua yaitu nilai Pancasila tetap relevan di era modern dan digital. Jadi nilai Pancasila ini harus tetap eksis di era modern dan digital, jangan sampai hilang begitu saja. Kita harus menjaga nilai Pancasila tersebut. Dan yang terakhir, menjaga persaudaraan di tengah perbedaan sebagai generasi muda penerus bangsa. Jadi kita harus menjaga persaudaraan kita walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa sebagai generasi muda penerus bangsa ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.